Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan saya Tunku Ibnu Sa'dan dalam program Cahaya Hati. Pada suatu hari setelah selesai melaksanakan sembahyang Aidil Fitri, Rasulullah yang mulia naik ke atas mimbar untuk membacakan dua rukun al-khutbah. Manakala Rasul melangkahkan kakinya, yang pertama mengucapkan amin. Kemudian Nabi melangkahkan yang kedua, juga mengucapkan amin. Dan melangkah dengan kali yang ketiga juga mengucapkan amin. Padahal di kala itu tidak ada orang yang berdoa, tetapi tiba-tibanya Rasul mengucapkan kalimat amin 3 kali. Maka heran para sahabat di kala itu. Timbul pertanyaan dalam hati sahabat pada saat itu. Begitu selesai daripada membaca al-khutbah, Rasul turun, maka para sahabat menghampiri Rasulullah. Maka bertanya sahabat di kala itu, "Ya Rasul, apa gerangan tiba-tiba engkau mengucapkan kalimah amin? Sementara di antara kami dan orang-orang lain tidak ada yang membacakan doa." Maka saat itu Rasul menjawab, "Wahai sahabatku, manakala aku melangkahkan langkah yang pertama menaiki mimbar, Jibril berdoa di kala itu. Yang pertama doa Jibril, ya Allah, jangan engkau terima puasa hamba yang durhaka dengan orang tua. Maka aku mengaminkan doa malaikat Jibril, wahai sahabat. Maka tidak akan diterima puasa mereka-mereka yang dalam kehidupannya durhaka dengan orang tua. Orang tua yang pada hakikatnya anugerah yang paling besar bagi kita. Dengan berkat mereka kita dapat melihat bagaimana indahnya dunia ciptaan Allah. Dengan sebab mereka kita sampai lahir ke dunia. Dengan sebab mereka kita menjadi orang yang berguna. Kita dididik ilmu agama, kita dididik ilmu mengenal Allah. Sehingga dengan berkat orang tua kita lahir dan berjalan dalam dunia yang sementara ini. Maka pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, seorang ibu yang 9 bulan dalam susah payah mengandung anaknya, hidupnya yang begitu menderita, tidurnya yang tidak pernah nyaman, makannya yang tidak pernah tenang, selalu dalam keadaan sedih, selalu dalam keadaan merasa tubuhnya begitu lemah, begitu sakit. Tidak pernah sebentar saja pun kita ditinggalkan. Kemanapun dia pergi selalu kita dibawa selama 9 bulan. Tapi kadang-kadang hari ini, dikala wajahnya yang sudah mulai keruh, dikala tulangnya yang sudah lemah, dikala ototnya yang sudah mulai melemah,
kekuatan mereka sudah sangat besar kurangnya, dikala itu kita menyia-nyiakan kehidupan orang tua. Coba kita lihat, coba kita renung. 1 bulan suci Ramadan, di mana masa kecil kita, kadang-kadang mereka untuk dirinya tidak makan, kadang-kadang mereka untuk dirinya tidak punya pakaian menghadapi hari raya. Tetapi untuk kita anak, kadang-kadang tidak cukup 1 pasang pakaian, sampai-sampai 3 hari lebaran 3 pasang pakaian yang dibelikan kepada kita. Tapi begitu kita dewasa hari ini, kita punya kemuliaan. Begitu kita dewasa hari ini, kita sudah punya jabatan, kita sudah punya harta kekayaan. Tapi alangkah sayang, di senja-senja kehidupan orang tua, kita titipkan mereka di panti jompo. Kita sia-siakan surga yang begitu besar yang Allah persiapkan bagi seorang anak yang berkhidmat kepada orang tuanya. Maka sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, tidak tertentunya kepada puasa, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semua amal ibadah kita, bila hati ini pernah menyakiti orang tua, bila ucapan ini pernah mengeluarkan air mata orang tua, jangan harap semua ibadahmu itu akan ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Maka karena ini khutbah Rasul pada hari raya berkenaan dengan bulan suci Ramadan, maka Jibril berdoa kepada Allah, jangan Allah terimakan puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasul mengaminkan. Maka dikala Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan, doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, maka Rasul ucapan amin yang kedua? Rasul menjawab, wahai sahabat, pada ucapan amin yang kedua Jibril berdoa dikala itu, ya Allah, jangan engkau terimakan puasa istri-istri yang durhaka dengan suaminya. Pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, sehebat apapun kita seorang istri, sebesar apapun jabatan kita seorang istri, dalam rumah tangga kita tidak boleh menggantikan posisi ketua. Sehebat apapun kita di luar rumah tangga, ketua daripada segala bidang kita di luar rumah tangga, dalam rumah tangga tentu kita wakil ketua adalah suami. Maka dikala kita menggantikan kedudukan antara kita dengan suami, saat itulah kita durhaka. Durhaka kita dengan suami mendapatkan kemurkaan Allah. Allah tidak akan terima puasa istri yang durhaka dengan suaminya. Pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, tentunya dalam kehidupan rumah tangga tentu ada salah dan silapnya. Antara suami juga pernah salah dan silapnya dengan istri. Kita istri pun tidak pernah luput, tentu ada salah dan silapnya dengan suami. Maka istri, suami yang baik, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah adalah mereka yang selalu saling melengkapi, menyempurnakan di mana ada kesalah dan kesilapannya. Itulah keluarga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku, kata Rasulullah. Maka hari ini coba kita lihat, kadang-kadang berani begitu lantangnya seorang istri merendahkan suaminya, na'udzubillah, istri yang durhaka kepada suami. Padahal derajat istri dikala dia sudah menikah, dalam kitab Yawaqid Al-Jawahir dikatakan, tidak ada seorang hamba menghambakan kepada hamba. Kita manusia sepatutnya menghambakan kepada Allah. Hanya satu orang, istri, ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, kewajibannya menghambakan diri kepada suami tersebut. Dalam artian menghambakan diri bukan menuhankan suami, tetapi tidak boleh kita melanggar perintah daripada suami semasa perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Wajib kita ikuti itu perintah suami. Suatu ketika
Seorang perempuan mengadu kepada Rasul, "Ya Rasul, bahwasanya ada seorang laki-laki yang hendak meminangku ya Rasul. Maka hari ini aku pertanyakan persoalan kepadamu ya Rasul, berikan aku ilmu. Sejauh apa, sejauh mana kewajiban seorang istri kepada suami? Maka manakala nanti aku sanggup dikala engkau memberikan jawaban, maka saya akan menerima lamaran laki-laki tersebut. Tetapi bila tidak sanggup, maka saya tidak akan menerimanya ya Rasul." Maka Rasulullah menjawab di kala itu, "Wahai perempuan, seandainya kelak engkau menikah dengan seorang laki-laki, kemudian suamimu itu keluar darah dalam hidungnya yang bercampur dengan nanah, kemudian engkau hapuskan, engkau mengusap darah tersebut dengan lidahmu, wahai perempuan, belum sempurna taatmu kepada suami. Manakala suamimu pulang daripada kerja mencari nafkah kepadamu, kala itu engkau mengusap kakinya dengan mukamu yang begitu bersih, wahai perempuan, juga belum sempurna taatmu kepada suamimu. Maka besar kerizaanmu terletak pada suamimu, wahai perempuan." Dalam riwayat dikatakan dikala itu perempuan tidak sempat menikah sampai beliau meninggal. Beliau tidak menikah karena tidak mampu menunaikan kewajiban kepada suami. Maka alangkah mulia, besar pintu surga terbuka bagi perempuan yang perempuan itu taat kepada suaminya. Tetapi bila dia murka kepada suaminya, jangan harap surga Allah haramkan bagi itu perempuan. Kemudian amin yang ketiga. Pada amin yang ketiga itu, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, maka amin yang ketiga itu apa maknanya?" Maka Rasul menjawab, pada kali yang ketiga Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa manusia yang tidak mau memaafkan dosa orang lain." Maka kala itu Rasul menjawab, "Amin." Maka dalam kehidupan kita, hablum minallah, ikatan kita dengan Allah, hablum minan nas, ikatan kita dengan manusia. Maka bila hari ini kita menyimpankan rasa dendam kepada orang lain, tidak ada arti ibadah puasa kita. Maka hari ini adalah hari yang fitrah, hari yang kemenangan kita umat Islam dalam 1 bulan berpuasa. Mari sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan Allah terima 1 bulan ibadah yang telah kita lakukan. Hari ini kita menjadi hamba yang mendapat kemenangan dunia, kemenangan akhirat, akan mendapat surga Allah. Maka pemirsa Ubi On TV yang dirahmati Allah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.